tentang sejarah bahasa Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah berkembang berabad-abad, akarnya di bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa nasional yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kita akan membahas pengaruh etnis Melayu di Polinesia. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Melayu Polinesia di Kepulauan Indonesia. Kita akan membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama adalah bahasa digunakan sebagai Sumpah Pemuda, yaitu digunakan pada pengikraran Sumpah Pemuda. Disitulah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa Sumpah Pemuda. Terus bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa Indonesia. Ya, kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Terus digunakan sebagai bahasa pengakuan resmi. Ya, karena udah tercantum dalam Sumpah Pemuda, maka kita mengakui bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang resmi yang kita gunakan oleh pemuda-pemudi Indonesia. Terus kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa gaul dan singkatan. Tentu saja pada masa modern ini bahasa Indonesia sudah cukup banyak ya kita gunakan sebagai bahasa singkatan seperti OTW, GPP, kayak gitu ya. Terus bahasa Indonesia sebagai internet dan media sosial. Kenapa dikatakan sebagai internet dan media sosial? Karena pada internet dan media sosial banyak penggunaan bahasa Indonesia di medsos. Makanya bahasa Indonesia dikatakan sebagai internet dan media sosial. Terus bahasa Indonesia dikatakan sebagai penerjemah otomatis. Tentu saja kenapa dikatakan sebagai penerjemah otomatis? Pada dasarnya di translate kita sudah tercantum bahasa Indonesia. Jadi kita bisa menerjemahkan dalam misalnya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Makanya dikatakan bahasa Indonesia sebagai penerjemah otomatis. Terus bahasa Indonesia di masa depan. Bahasa Indonesia di masa depan dapat digunakan sebagai bahasa teknologi. Misalnya kita membuat dalam produk HP, terus kita membuat kereta, terus di situ kita menuliskan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Terus bahasa Indonesia sebagai pengaruh global. Kenapa dikatakan bahasa Indonesia sebagai pengaruh global? Karena banyak orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memiliki cukup banyak budaya dan ketertarikan ya. Terus bahasa Indonesia sebagai pelestarian. Oke, terutama kita sebagai warga Indonesia kita harus melestarikan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan bahasa Melayu kuno ya. Bahasa Melayu kuno itu adalah yang sudah ada sejak dulu yaitu Melayu kuno. Terus pengaruh asing. Karena ada pengaruh asing seperti Belanda, terus Melayu kuno, seperti itu. Terus bahasa nasional. Kita akan menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional buat kedepannya. Terus tentang modern. Tentu saja kita akan mengusahakan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Segitu saja kesimpulan saya. Terima kasih atas pemaparan materi saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.